Saya Muhammad Abdul Aziz, kelas 12 IPA dari kelompok 3, ingin melakukan percobaan es krim putar. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada air putih, plastik, es bubuk instan, garam, toples, dan es batu. Cara kerja yang pertama, buka es krim bubuk instan dan tuangkan ke dalam wadah plastik yang telah disediakan. Setelah itu, masukkan air ke dalam wadah plastik tersebut secukupnya. Kedua, aduk adonan es krim bubuk tersebut hingga merata. Tiga, setelah itu masukkan garam ke dalam toples yang telah berisikan es batu. Kemudian tuang garam secukupnya. Masukkan adonan es krim yang telah disediakan ke dalam toples yang telah berisikan es batu dan garam. Terakhir, lakukan guncangan hingga adonan memadat menjadi es. Setelah memutar kurang lebih selama 20 menit mendapatkan hasil seperti ini. Pembahasan: adonan es krim dalam plastik yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat lalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus.
Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang memiliki tekstur lembut. Sekian percobaan dari saya mengenai penurunan titik beku. Terima kasih. Selamat siang, saya Nathanael Rewijanto Kamal dari 12 IPA. Pada percobaan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai kenaikan titik didih. Alat dan bahan yaitu kompor, panci, 2 buah gelas, 1 buah sendok, gula, dan garam, dan air. Pertama, tuangkan air pada gelas pertama dan gelas kedua dengan jumlah air yang sama banyak. Lalu, tuang 2 sendok makan garam pada gelas pertama. Dan tuang 2 sendok makan gula pada gelas kedua. Dan aduk hingga merata. Pada percobaan pertama, tuang gelas pertama ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan temperatur yang tinggi. Lalu, tunggu hingga mendidih. Sama seperti percobaan pertama, tuang gelas kedua ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dengan temperatur yang tinggi, lalu
tunggu hingga mendidih. Dari percobaan tersebut, kenaikan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam suatu pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap. Dari percobaan tersebut, larutan gula dengan rumus kimia C12H22O11 merupakan kelarutan non-elektrolit yang tidak dapat terionisasi di dalam larutannya, sedangkan larutan garam dengan rumus kimia NaCl merupakan larutan elektrolit yang kuat akan terionisasi sempurna di dalam larutannya, sehingga jumlah zat terlarut antara larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama akan lebih besar larutan elektrolit karena terionisasi secara sempurna di dalam larutannya. Karena larutan elektrolit itu akan terionisasi sempurna sehingga jumlah partikel lebih banyak daripada gula yang non-elektrolit, yang menyebabkan titik didih garam lebih tinggi dari gula, sehingga garam membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidih. Dan percobaan mengenai kenaikan titik didih. Terima kasih. Saya Kevin Andreni dari kelas 12 IPA, perwakilan kelompok 3 ingin melakukan percobaan mengenai tekanan osmotik. Alat dan bahan yang diperlukan ada garam, air, 3 buah gelas, 1 sendok, dan 3 buah wortel. Langkah pertama, tuangkan air ke dalam 3 gelas, masing-masing sama rata. Lalu, masukkan 3 sendok garam ke dalam gelas kedua. Diaduk sampai rata.
Dan masukkan 5 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, masukkan masing-masing wortel ke dalam masing-masing gelas. Lakukan pengamatan selama 3 hari. Lalu amati hasilnya. Dari percobaan di atas, dapat kita ketahui bahwa osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel. Tekanan osmosis ini dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Dari hasil percobaan tersebut, dapat kita bandingkan bahwa wortel yang dimasukkan dalam air biasa tidak akan mengalami perubahan yang jauh berbeda. Sedangkan pada wortel yang dimasukkan dalam larutan garam, sel-selnya akan mengalami plasmolisis atau lepasnya membran plasma dari dinding sel karena peristiwa osmosis. Peristiwa ini dapat terjadi jika sel wortel diletakkan di larutan garam terkonsentrasi, sehingga wortel tersebut akan mengalami pengarutan dikarenakan air-air yang di dalam wortel keluar ke dalam larutan garam. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan yang menyebabkan sel wortel lemah dikarenakan terjadinya hipertonik. Sekian percobaan mengenai tekanan osmotik. Terima kasih. Kesimpulan, dari semua percobaan di atas, dapat kita ketahui bahwa semua percobaan tersebut merupakan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku adalah proses menurunnya suhu zat terlarut oleh suhu pelarut, seperti penambahan garam pada es batu yang dapat membantu menurunkan titik beku larutan, sehingga adanya perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu. Lalu, adanya proses tekanan osmotik yang merupakan perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi yang menyebabkan wortel mengalami hipertonik. Dan yang terakhir, kenaikan titik didih yang berarti suatu kondisi di mana suhu tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Larutan garam dapat mendidih lebih lama dibandingkan larutan gula karena pengaruh jumlah partikel dan sifat keelektronegatifannya.